Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anastasia Citra Negara, biasa dipanggil Citra, dengan NPM 225506117. Saya berasal dari kelas IOTD. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan Node MCU dan Blink, dan hasil analisis data pengukuran yang diambil minimal selama 24 jam. Dan sebelum saya merecord video ini, saya sudah menganalisis data yaitu suhu dan kelembapan yang ada di sekitar saya, yaitu yang ada di lingkungan saya selama 24 jam. Dan di sini saya bisa menyimpulkan bahwasannya rata-rata suhu dan kelembapan yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu adalah normal. Tetapi saya melakukan beberapa eksperimen, yaitu saya letakkan di sebelah AC dan juga saya letakkan di dekat pintu pada saat hujan, sehingga pada saat itu kelembapan dan suhunya berubah. Nah, di sini saya juga sudah memastikan bahwa sistem yang saya buat memiliki fitur notifikasi dalam bentuk teks di Blink dan notifikasi LED yang menyala apabila parameter suhu dan kelembapan tidak normal. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan 5 LED, satu LED hijau untuk suhu ketika suhu normal dan satu LED oranye ketika suhu panas dan satu LED merah saat suhu sangat panas dan satu LED hijau lagi ketika kelembapan normal dan satu LED merah ketika kelembapan tidak normal. Nah, itu adalah LED yang saya gunakan. Saya sambungkan LED tersebut dari pin D2 hingga D7 hingga D6 dan pin D1-nya saya gunakan untuk sensor DHT 11-nya. Di sini adalah salah satu template saya yang sudah berhasil. Nah, tapi di sini saya akan membuat template baru lagi. Di sini akan saya beri nama sensor suhu dan hardware-nya adalah ESP8266. Lalu kita klik done. Lalu di sini langsung saja kita edit data stream, lalu virtual pin, dan di sini saya beri nama suhu. Di sini saya letakkan pada pin V4. Tipe datanya saya berikan double. Lalu ini minimalnya itu adalah 0 dan maksimalnya kalau saya lihat itu adalah 100 dan di sini desimalnya sudah benar. Lalu new data stream lagi, virtual pin. Di sini saya beri nama kelembapan pin 5. Di sini saya beri sepertinya integer sudah cukup dan maksimalnya itu adalah 100. Nah, setelah itu saya ke web dashboard. Nah, di web dashboard ini kita gunakan uh, couch. Lalu kita gunakan chart. Lalu kita gunakan uh, label. Nah, setelah itu, oke. Nah, ini untuk yang suhu. Kita beri title suhu dan kita data streamnya kita beri suhu. Ya, ini benar. Change color. Colornya mungkin kita sesuaikan dengan warna ini saja ya. Oke. Nah, lalu kita chartnya. Ini kita beri nama suhu lagi. Add data stream suhu. Nah, ini kita show the axis, show auto scale, biar dia langsung membuat namanya kayak busurnya gitu.
Mungkin kita bisa enable zoom lagi dan show legend ini supaya lebih lengkap. Nah, terus kita save. Nah, di sini labelnya choose data stream yaitu suhu based on value. Mungkin kita ubah lagi ke sini value-nya. Oke, ini levelnya sudah benar. Oke, lalu di sini kita copy lagi, sini kita copy lagi, lalu kita letakkan di sini agar dia rapih saja. Kalau yang atas khusus suhu, yang bawah khusus kelembapan. Mungkin level colornya kita beri neutral saja deh. Mungkin warna putih saja dan hitam untuk suhu ya. Nah, sudah. Lalu kita klik save. Nah, lalu kita ke events and notification. Nah, di sini saya ingin memberikan event code. Nah, ini adalah tempat pemberian notifikasi. Nah, event code ini nanti akan kita cantumkan di source code kita, dan nanti dia akan memanggil event code dan juga event name-nya, seperti itu. Nah, di sini kita langsung beri saja, misal suhu underscore normal. Lalu description-nya suhu normal. Nah, ini langsung kita enable notification. Every 1 hour, device page and console home screen only. Okay. Oke. Lalu kita tambah lagi yaitu suhu panas. Nah, itu benar. Terus di sini kita beri suhu panas. Nah, ini biar dia terlihat notifikasinya. Di sini kita beri nama suhu sangat panas. Kelembapan tidak normal. Nah, saya mendapatkan notifikasi ini pada saat saya meletakkan alatnya di samping pintu pada saat hujan. Nah, sudah. Lalu kita klik save.
Data streams-nya sudah. Nah, ini saatnya kita pergi ke source code. Ya, saya lupa ternyata kalau misalnya itu kita harus kok bikin device dulu, terus kita select from template, sensor suhu, device name-nya sensor suhu Citra misal, oke, create. Nah, ini adalah device name-nya. Nah, tuh, lalu ini kita copy saja. Nah, habis itu kita ke source code-nya. Nah, ini adalah source code yang sudah saya bikin. Langsung kita copy paste saja. Nah, di sini di atas ini mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai source code-nya. Ini adalah Blink Template ID dan Blink Template Name dan juga Blink Authorized Token yang dimana akan kita dapatkan pada saat kita membuat device baru. Nah, lalu di sini ada define Blink Print Serial. Ini ada library yang kita gunakan yaitu ESP8266, lalu Blink Simple dan juga DHT. Nah, ini adalah variabel array yang bernama auth dan dengan tipe data char. Nah, ini adalah uh, WiFi dan juga password WiFi yang digunakan oleh laptop ini dan juga HP saya gitu. Jadi HP saya ini menggunakan WiFi yang sama dengan laptop. Nah, di sini untuk mendefinisikan pin untuk sensor DHT, di sini saya menggunakan pin D1. Lalu di sini saya mendefinisikan tipe DHT saya, yaitu saya menggunakan DHT11. Nah, lalu di sini ada mendefinisikan LED green, LED orange, dan LED red. Nah, di sini saya gunakan 3 LED ini dan 3 pin ini untuk suhu. Ya, jadi LED hijau untuk suhu normal, LED oranye untuk suhu panas, dan LED merah untuk suhu sangat panas. Nah, lalu di sini saya menggunakan 2 LED untuk kelembapan. Nah, di sini saya menggunakan LED hijau untuk kelembapan normal dan LED merah untuk kelembapan tidak normal. Dan di sini saya menggunakan pin D5 dan D6. Nah, di sini saya menggunakan batas suhu dan kelembapan. Di sini saya menggunakan tipe data float. Kenapa menggunakan tipe data float? Karena apa? Karena pada saat saya uji coba di laptop itu menggunakan desimal angkanya gitu. Jadi sehingga saya memutuskan untuk menggunakan tipe data float saja gitu. Nah, di sini untuk maksimum suhu normal itu sampai dengan 40. Jadi kalau misalnya dia di bawah 40, dia itu akan berwarna hijau. Nah, lampu hijau itu akan menyala. Dan ketika di sini uh, di bawah 60 itu suhunya panas, yaitu sehingga dia akan menyalakan lampu oranye. Nah, tetapi kalau misalnya di atas 60, dia akan menyalakan lampu merah. Nah, lalu di sini ada minimum kelembapan normal yaitu 30. Di sini ada maksimum kelembapan normal yaitu ada 80. Nah, ini serial begin. Oke, dan ini di sini kita akan memulai DHT-nya. Lalu ini adalah kita di sini menginisialisasikan pin LED sebagai output gitu. Jadi dia akan memberikan LED kita itu sebagai outputnya. Nah, ini adalah kita akan mematikan semua LED di awal gitu. Lalu di sini timer set interval. Di sini kita akan mengirim data sensor setiap 1 detik. Seperti itu. Jadi dia tidak delay terlalu lama untuk mengirim data sensor. Jadi bisa dibilang secara real time. Karena dia setiap 1 detik itu langsung dikirim ke Blink. Seperti itu. Di sini ada fungsi loop. Nah, di sini kita akan merun Blink dan juga timernya. Di sini ada fungsi void
sensor. Nah, di sini mereka akan membaca suhu dan juga membaca kelembapan. Nah, lalu di sini kita ada eh, perulangan if jika gagal membaca data dari sensor. Seperti itu. Nah, lalu di sini akan ngeprint, akan menampilkan gagal membaca data dari sensor DHT. Lalu akan return kembali ke nilai awal. Nah, di sini kita akan di source code ini kita akan mengirimkan data suhu dan kelembapan itu kepada Blink. Di sini untuk data suhu itu kita akan kirimkan ke pin V4. Pin virtualnya itu adalah V4. Dan di sini untuk kelembapan kita berikan ke virtual pin V5. Seperti itu. Nah, ini ya untuk di monitornya suhu sama dengan berapa, suruh serial print dan kelembapan berapa seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan mengkontrol LED berdasarkan suhu. Di sini ada perulangan if jika nilai variabel T kurang dari sama dengan temperatur normal maksimum tadi yang sudah kita deklarasikan, maka suhu normal dan sehingga LED hijau itu akan menyala. Nah, di sini LED hijau akan menyala, lalu LED orange akan mati, maaf, LED merah akan mati. Nah, dan di sini blink lock event ini adalah notifikasi yang akan diberikan kepada Blink. Tuh, nah ini adalah notifikasi code-nya yaitu temp underscore normal, suhu normal, seperti itu. Nah, nanti akan dideklarasikan di sana. Nah, lalu di sini ada perulangan else if jika nilai variabel T lebih dari temperatur normal max yang sudah kita deklarasikan di atas dan T kurang dari sama dengan temperatur hot max yang sudah kita deklarasikan di atas tadi. Nah, ini tandanya suhu itu adalah panas. Dan sehingga pada saat suhu panas, LED orange ini akan menyala. Dan di sini LED green itu akan mati, LED orange menyala, dan LED merah itu akan mati. Dan di sini blink lock eventnya kita gunakan temp underscore hot suhu panas. Gitu. Nah, lalu di sini ada perulangan else. Nah, di perulangan else ini eh, suhu itu sangat panas. Karena apa? Karena tidak berada di kedua kemungkinan yang ada di atas. Nah, sehingga di sini kita menggunakan perulangan else saja, yaitu suhu sangat panas, LED merah dan menyala. Nah, di sini kita akan mematikan LED green dan mematikan LED orange. Sehingga LED yang menyala atau high itu adalah LED merah. Dan di sini kita akan mengirimkan notifikasi kepada Blink yaitu temp very hot dan suhu sangat panas. Ini adalah kodenya yang akan dijalankan oleh Blink. Nah, lalu di sini terdapat perulangan if lagi. Nah, tetapi kalau yang di atas itu untuk suhu dan yang di bawah ini adalah untuk kelembapan. Nah, di sini kita menggunakan kondisi nilai variabel H itu lebih dari sama dengan humidity minimum dan eh, nilai variabel H itu kurang dari sama dengan humidity maximum. Nah, di sini kelembapan itu adalah normal. Jadi LED hijau itu akan menyala dan LED merah itu akan low atau mati. Dan di sini source code akan mengirimkan atau menjalankan blink lock event yang dengan kode humid normal. Jadi nanti Blink akan mengirimkan notifikasi kelembapan normal. Nah, lalu di sini terdapat perulangan else jika kondisi di atas eh, tidak me, tidak terpenuhi. Nah, yaitu maka kelembapan tidak normal sehingga LED merah akan menyala. Nah, di sini LED green akan low atau mati. Dan di sini blink lock event akan memanggil kode humid underscore abnormal sehingga nanti pada saat di aplikasi Blink itu akan menampilkan kelembapan tidak normal. Seperti itu. Nah, mungkin langsung saja
Kita run. Nah, kita akan memastikan dulu bahwa di sini kita sudah tersambung ke port dan juga tersambung ke boardnya. Lalu kita akan upload. Kita upload. Kita mungkin tunggu beberapa menit. Oke, kita mungkin bisa di sini. Kita tunggu sampai 100%. Oke, nah sudah kita lihat bahwasannya di sini dia sudah online. Oke, lalu di sini 75, tapi sepertinya saya salah menganukan warna ya. Warnanya salah saya anuin, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya nggak berpengaruh banget. Warna kelembapannya kayak bikin ambigu gitu. Padahal ini normal ya. Jadi, oke. Nah, jajan. Well, nah ini sudah berhasil dia. Kita lihat apakah ada notifikasinya dan jawabannya adalah ada. Di sini terdapat notifikasi, tapi sepertinya tidak bisa dilihat. Maka akan saya hilangkan dulu ini. eh, Akan saya hilangkan terlebih dahulu filter saya. Tunggu sebentar. Saya akan hilangkan filternya dulu ya, biar bisa terlihat. Nah, oke. Nah, ini adalah notifikasinya. Bisa dilihat. Apakah bisa dilihat? Nah, ini bisa dilihat kelembapan normal, suhu normal, suhu normal. Nah, seperti itu. Nah, ini karena saya tadi settingnya 1 jam, maka setiap 1 jam dia akan memberikan notifikasi lagi. Nah, nanti saya akan melampirkan data dari hasil 24 jam yang telah saya lakukan itu. Itu akan saya data di Excel. Sebenarnya udah saya data tapi belum dirapihkan karena saya belum membuat seperti sih keterangan gitu kapan saya naruh dia di atas AC, kapan saya taruh dia di samping pintu pada saat hujan. Sehingga lebih baik akan saya uh, tambah di situ. Nah, selanjutnya di sini saya akan uh, memberikan memperlihatkan gambaran dari alatnya pada saat lampu hijaunya menyala dan pada saat sensor suhu dan juga hasil dari sensor ini memperlihatkan hasil suhu dan juga hasil kelembapannya melalui LED. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uh, hasil dari perhitungan suhu dan kelembapan. Nah, di sini sudah saya buatkan tabelnya. Nah, ini adalah tabel pengukuran suhu dan kelembapan yang telah saya bikin.
Dan di sini saya mulai mengukur itu kemarin di sekitar jam 7, tapi mulainya itu di jam 8. Nah, di situ saya menggunakan eksperimen normal sehingga kelembapannya itu berkisar di 72 dan suhunya itu berkisar di 31,3 derajat Celcius hingga 30,5 derajat Celcius. Nah, ini saya ukur suhu normal ini dari jam 20 sampai jam 7 pagi. Nah, lalu di sini selanjutnya pada saat beda hari itu paginya itu saya letakkan di samping pintu pada saat hujan karena tadi pagi hujan itu sekitar di jam 8 hingga jam 9 dan di jam 10. Nah, di sini saya letakkan itu saya mendapatkan suhu sekitar 29,6 derajat Celcius dan juga kelembapannya itu 75%. Nah, lalu pada saat di jam 11 itu saya eksperimen lagi, saya letakkan di bawah AC, itu saya letakkan di bawah AC dan saya taruh di atas lemari saya. Itu saya dapatkan suhunya itu di 27,6 derajat Celcius hingga 27,2 derajat Celcius. Dan di sini saya eee, menemukan kelembapannya itu 73%. Nah, lalu saya eksperimen lagi di jam 3 tadi, itu saya letakkan di depan teras, di bawah terik matahari secara langsung, itu suhunya di kisar 36,1 derajat Celcius dan juga kelembapannya itu di 72%. Dan lalu dari jam 5 hingga jam 7 tadi itu saya menggunakan eksperimen normal sehingga suhu itu berada di 30,1 derajat Celcius dan juga kelembapannya berada di 72%. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran suhu dan juga kelembapan yang saya lihat dari Blink Console yang ada di device HP saya. Nah, ini adalah alatnya dan di sini bisa dilihat bahwasannya sensor hijau itu menyala menyatakan bahwa suhu dan juga kelembapan itu normal. Di sini saya menggunakan pin DHT 11 dan di sini ada 3 pin. Di sini VCC saya colokkan ke bagian Note ISP 8266 di bagian V3 dan DAT ini saya sambungkan ke pin D1 dan GND ini saya sambungkan ke pin G. Dan di sini terdapat 5 lampu. Untuk bagian lampu yang berada di sebelah kiri itu untuk LED suhu, keterangan suhu, dan di sini ada untuk LED kelembapan itu di sebelah kanan. Di sini saya menggunakan 3 LED untuk suhu dan 2 LED untuk kelembapan. Nah, di sini suhu itu dia hijau karena apa? Karena normal. Di sini kelembapan itu dia merah karena dia tidak normal. Seperti itu. Mungkin karena di sini kamarnya sangat dingin dan juga di sini apa ya? Iya, pokoknya di sini dingin gitu. Jadi dia kayak berubah gitu dari hijau ke merah seperti itu. Dan di sini ada tempat groundnya dan di sini ini saya hubungkan pin 1 ini LED 1 ini saya hubungkan ke pin D2, D3, D4, D5 hingga D6 seperti itu. Nah, bisa dilihat bahwasannya rangkaian ini berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, karena saya setelah menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Blink dan juga sensor suhu untuk mengukur sensor suhu dan kelembapan, sehingga outputnya adalah di LED dan juga di notifikasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.